Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renolvino Siregar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan akuntansi pada bagian di perubahan kebijakan akuntansi. Jadi sebelum kita masuk ke ininya, kita tahu dulu perubahan kebijakan akuntansi itu apa sih. Jadi perubahan kebijakan akuntansi itu sendiri atau change in accounting policy itu lebih ke mencakup perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan yang lain. Jadi semisalnya nih kita si perusahaan itu dapat mengubah dasar penetapan harga persediaan dari metode rata-rata ke FIFO. Nah itu begitu pun dengan sebaliknya, mungkin mengubah metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari metode pemulihan biaya ke metode presentasi penyelesaian. Nah ini selanjutnya juga itu ternyata terdapat 3 kemungkinan pendekatan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama itu melaporkan perubahan saat ini, yang dimana dalam pendekatan ini perusahaan melaporkan dampak kumulatif dari perubahan efek dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nah dampak kumulatif ini adalah selisih laba tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru yang diadopsi dan kebijakan akuntansi sebelumnya. Nah selanjutnya itu ada pelaporan perubahan secara retrospektif, yang dimana penerapan retrospektif ini itu lebih mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang dikeluarkan sebelumnya, seperti jika kebijakan baru tersebut selalu digunakan. Nah itu selanjutnya ada melaporkan perubahan secara prospektif atau prospectively di masa depan. Nah dalam pendekatan ini hasil yang dilaporkan sebelumnya itu biasanya tidak diubah. Nah akibatnya itu si perusahaan ini tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan akuntansi. Nah di sini pendukung pendekatan ini tuh lebih ke berpendapat bahwa ketika manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima, maka laporan tersebut bersifat final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan mengadopsi kebijakan baru. Nah di sini ada contohnya nih, ada untuk perubahan akuntansi. Jadi kita ambil contohnya itu pendekatan perubahan akuntansi retrospektif dengan metode persediaan. Nah di sini ada contohnya dari Lancer Company, yang dimana si Lancer Company ini memulai operasinya pada tanggal 1 Juli 2009. Dan di sini dia si pemegang sahamnya itu menginvestasikan sebesar 100.000 menginvestasikan $100 dalam bisnis tersebut. Nah di sini juga ada penjualan, pembelian dan juga beban operasinya di sini dari tahun 2009-2011. Dan di sini juga dia si Lancer ini juga menggunakan Lancer Company ini menggunakan metode biaya rata-rata untuk pelaporan keuangan sejak awalnya. Nah di sini juga ada persediaan yang ditentukan dengan biaya rata-rata dan juga FIFO untuk periode 2009 sampai 2011. Dan di selanjutnya juga ada beban pokok penjualannya 2009 sampai 2011. Dan di sini ada informasi laba per sahamnya itu tidak diharuskan dalam laporan laba rugi. Nah yang terakhir itu seluruh pengaruh pajak untuk contoh yang kayak ini harus diabaikan. Nah selanjutnya di sini ada laporan keuangan Lancer, yang dimana di sini ada laporan laba ruginya. Di sini ada penjualannya 300.000 untuk 2009 sampai 2011 itu 300.000 semua. Dan di sini ada beban pokok penjualannya 2009 ini sebesar 80.000, 2011 100.000 dan 2011 113.000. Di sini ada juga beban operasi di tahun 2009 dan 2010 ini sama-sama 100.000. Di 2009 sampai 2011 ini 100.000 untuk tiga-tiganya. Jadi di sini dapatkan laba neto di tahun 2009-nya itu sebesar 120.000, dan di sini 2010 100.000, dan juga untuk 2011 87.000. Nah di sini ada laporan saldo labanya, di mana saldo laba awalnya itu tahun 2009 ini masih belum ada. Nah, di 2010-nya ini udah ada 120.000, dan 2011-nya 220.000. Nah nanti di sini ada laba netonya ditambah, jadi di tahun 2009 itu 120.000, 2010-nya 120.000, dan juga 2011 itu 87.000. Nah jadinya dapatkan saldo laba akhirnya itu, jadi di tahun 2009 itu 120.000 dan 2010 itu 220.000,
dan terakhir itu 2011 307.000. Nah, selanjutnya itu nanti ya laporan posisi keuangannya. Tinggal di sini ada persediaan biaya rata-ratanya itu di tahun 2009 kan 10.000, dan 2010-nya ini kan 20.000, dan 2011-nya itu 32.000. Nah, di sini tinggal ada kasnya di sini sebesar 210.000 di tahun 2009, di tahun 2010 itu 300.000, dan di tahun 2011 itu 375.000. Nah, dan di sini akan mendapatkan total aset. Nah, di sini dia total asetnya di tahun 2009 itu jadi 220.000, 2010 320.000, dan juga 2011 itu 407.000. Dan di sini nanti tambahan modal sahamnya di sini ada 100.000 di ininya. Ini ada modal sahamnya di sini ada 100.000 di tahun 2009, 2010 100.000, dan di sini 100.000 semua di tahun 2009 sampai 2011. Nah, di sini ada saldo labanya sebesar 2009-nya 220.000, 2010-nya 220.000, dan 300, dan juga 2011 307.000. Dan ini nanti dari yang saldo yang laba yang akhir ini dia dapatnya. Jadi dapat total ekuitasnya sebesar 2009-nya 220.000, 2010 320.000, dan 2011 407.000. Nah, ini nanti selanjutnya itu nanti akan masuk ke laporan arus kas. Di sini laporan arus kasnya ada di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, yang dimana di sini ada penjualan itu 300.000, 2009 itu di 300.000, dan 2010-nya itu pokoknya ini semuanya di $300.000 semua untuk penjualannya. Dan di sini ada pembeliannya, di mana tahun 2009 itu di 2009 itu 90.000, 2010-nya 110.000, dan 2011-nya 225.000. Dan di sini juga ada beban operasinya juga. Di sini untuk tahun 2009 sampai 2011 ini semuanya sama 100.000. Nah, jadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ini tahun 2009 ini 110.000, 2010-nya 90.000, dan juga 2011 itu 75.000. Nah, ini dari penghitungan semuanya itu nanti tinggal dari penjualan ini nanti bakal dikurangin dengan pembelian sama dengan juga nanti beban operasinya juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke arus kas dan aktivitas pendanaan. Nah, di mana di sini ada penerbitan saham biasa itu cuma hanya di tahun 2009-nya aja itu sebesar 100.000. Nah, di sini ada kenaikan neto pada kas. Jadinya itu di sini kan ada perubahan arus kas di sini, di mana di sini tahun 2009 itu mengalami kenaikan kas itu sebesar 210.000. Dan sisanya tetap sama aja 2011 dan 2010 dan juga 2011 itu sama aja. Dan di sini ada kas pada awal tahun, di mana di sini ada perubahan, di mana di tahun 2010 di mana di sini di tahun 2009 itu belum tidak ada kas pada awal tahun, karena di sini kan kas pada awal tahunnya di sini tuh dari di sininya nih dari kenaikan neto yang pada di tahun awalnya di sini 2009-nya ini, dan 2010-nya itu ditambah jadinya 210.000, dan 210.000-nya itu dari yang kenaikan neto pada kas 2009-nya ini. Nah, itu begitupun juga dengan pada kas awal tahun itu 2011 sebesar 300.000. Nah, jadi kas pada akhir tahun itu sebesar 2009-nya itu 210.000, 2010-nya itu sebesar 300.000, dan 2011-nya 375.000. Nah, jadi di sini si Lancer Kompen ini melaporkan laba neto pada tahun 2009 itu sebesar 120.000. Nah, pada tahun 2010 itu sebesar 100.000, dan pada tahun 2011 sebesar 87.000. Nah, ini nanti jumlah persediaan yang dilaporkan ini pada laporan posisi keuangan Lancer mencerminkan akuntansi persediaan biaya rata-rata. Nah, ini selanjutnya itu kita masuk ke laporan di sini kita akan masukkan ke laporan keuangan Lancer ini, tapi yang versi FIFO-nya. Nah, ini di sini kan ada laporan laba ruginya, ini sama juga nih, hampir mirip. Di sini ada penjualan, bawaan pokok penjualan FIFO, dan beban operasi. Nah, di sini bedanya di beban pokok pokok penjualannya di FIFO-nya itu sebesar yang di tahun 2009-nya itu 78.000, 2010-nya 297.000, dan 2011 111.000. Nah, jadi sini dapat laba netonya di sini 122.000 2009, 2010 100
3.000 dan 2011 di 89.000. Di sini juga ada saldo laba. Di sini ada saldo laba pada awalnya itu 2009 tetap masih belum ada. 2010-nya ini 122.000 dan 2011 ini 225.000. Nah, ini nanti yang laba netonya tinggal nanti ditambah laba netonya sebesar 2009-nya 122.000, 2010-nya 103.000 dan juga 2011-nya 89.000. Dan pada akhirnya itu nanti dari saldo laba akhirnya jadinya mendapat 122.000 di 2009, 2010 225.000 dan juga di 2011-nya itu 314.000 di sini. Nah, selanjutnya itu ada laporan posisi keuangannya. Di sini ada persediaan FIFO yang tahun 2009-nya itu ada 12.000, 2010 25.000, 2011 39.000. Nah, ini di sini ada kasnya juga. Di sini sebesar 210.000 2009, 2010 300.000, 2011 375.000. Nah, di sini nanti akan dapatkan total aset sebesar 222.000 di 2009, 2010 325.000 dan juga 2011 414.000. Di sini modal sahamnya di sini ada ini 100.000 semua sama yang di sebelumnya juga yang di metode biaya rata-rata. Nah, di sini ada juga ada saldo laba 122.000 di 2009, 2010 225.000 dan juga 2011 314.000. Tadi ya saldo laba akhirnya ini juga sama. Total ekuitasnya jadinya mendapatkan 2009-nya 222.000, 2010-nya 325.000, 2010-nya 325.000 dan 2011-nya 414.000. Nah, terakhir di sini ada laporan arus kas untuk metode FIFO, di mana di sini arus kas dari aktivitas operasi mereka itu di sini ada penjualannya itu sama 300.000 semua 2009 sampai 2011-nya. Pembeliannya di sini nih di pembeliannya itu di 2009 tuh 90.000, 2010 110.000 dan 2011 125.000. Di sini juga ada beban operasinya itu 2009 sampai 2011 itu sama 100.000 semua. Dan di sini didapatkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu sebesar 2009-nya sebesar 110.000 dan juga 2010-nya itu 90.000 dan juga 2011-nya 75.000. Di sini ada arus kas dan aktivitas pendanaan. Di sini ada penerbitan saham biasa itu 100.000, dimana di sini akan terjadi namanya kenaikan neto itu di tahun 2009 itu jadi 210.000. Nah, di sini ada kas pada awal tahun itu di kas pada awal tahun di 2009 itu belum ada, dan di 2010-nya ini kas pada awal tahunnya itu dari ini 210.000-nya ini. Terus nanti di tahun 2011-nya 300.000. Nah, jadi di kas pada akhir tahun ini 210.000 dan juga 2009-nya 210.000, 2010-nya 300.000 dan 2011 di sini 375.000. Nah, ini juga di sini di laporan arus kas ini dia hampir mirip dia di sini. Jadi dia kayak dia itu tidak ada perubahan laporan arus kas di bagian biaya rata-rata sama di FIFO-nya, tapi untuk di laporan laba rugi, saldo laba dan juga dari posisi keuangan itu terdapat perubahan. Nah, di sini selanjutnya tuh di sini ada untuk mencatat perubahan. Di sini ada data untuk mencatat kebijakan akuntansi, di mana di sini ada laba netonya. Di sini ada tahunan laba neto dan selisih labanya. Jadi tahun 2009 itu biaya rata-ratanya 120.000 dan FIFO-nya itu 122.000. Jadi selisih labanya ini 2.000. Begitu dengan 2010 itu selisih labanya 3.000. Yang dimana pada awal tahun 2011 di sini total pada tahun 2011 itu 220.000, FIFO-nya 225.000 dan di sini selisih labanya 5.000. Nah, total pada tahun 2011-nya itu di biaya rata-ratanya itu 87.000 dan juga FIFO sebesar 89.000 yang akhirnya mendapatkan selisih laba sebesar 2.000. Nah, jadi ini nanti bisa dijurnalkan di mana dengan mencatat perubahan ke metode FIFO pada awal tahun 2011 yang dimana itu persediaan itu sebesar 5.000 dan juga di debit dan nanti di saldo labanya itu di kredit sebesar 5.000. Nah, di sini juga di terakhir tuh di sini juga ada melaporkan perubahan kebijakan juga
Di sini dia di sini akan adalah si Lancet Company ini akan menyusun laporan keuangan kooperatif untuk tahun 2010 dan 2011. Nah, di sini untuk ininya. Nah, selanjutnya ini ada saldo penyesuaiannya juga. Untuk ininya sini ada saldo laba 1 Januari itu tahun 2011 itu 220.000, 2010-nya 120.000, dan 2009 itu sebesar 0. Ini kan karena pada 1 Januari itu masih belum ada. Nah, laba netonya ini tadi 87.000, 2011, 2010-nya 100.000, dan 2009-nya 120.000. Nah, selanjutnya itu jadi akhirnya dapat saldo laba 31 Desember jadi 307.000, 2011, 2010, 220.000, 2009, 120.000. Nah, ini nanti akan dilanjutkan lagi di sini laporan kooperatifnya ini di laporan kooperatif berdasarkan FIFO-nya. Nah, di sini ada selisih antara saldo laba 1 Januari di FIFO-nya sama biaya rata-ratanya. Nah, di sini dapat selisih dampak kumulatifnya itu jadi 2.000. Nah, di sini ada selisih sebesar 2.000. Nah, di sini juga ada laporan saldo laba setelah penerapan retrospektif, di mana di sini 2.000. Di 2011 ini, di 2010 ini, di saldo laba 1 Januari ini itu yang seperti dilaporkan, terus 2010 itu 120.000. Nah, nanti akan ditambahkan penyesuaian untuk dampak kumulatif pada tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan secara retrospektif dengan metode akuntansi presiden yang baru, itu sebesar tadi 2.000. Di sini juga ada saldo laba 1 Januari seperti yang disesuaikan tuh tadi, jadinya tuh 2011-nya itu 25.000 dan 2010-nya 122.000. Dan laba netonya tinggal ini 2011 itu 89.000 dan juga 2010 103.000, dan akhirnya pada saldo laba 31 Desember yang didapatkan 314.000 2011-nya dan 2010-nya 225.000. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Yasmin Arifah Sulaiman. Pada video ini bakal mencoba untuk menjelaskan mengenai perubahan estimasi akuntansi. Apa sih perubahan estimasi akuntansi itu? Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian nilai tercatat atas suatu aset atau liabilitas yang timbul dari penilaian status kini atau saat ini dan ekspektasi manfaat ekonomis masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitasnya tersebut. Nah, perubahan ini itu bukan koreksi atas kesalahan karena ini tuh didasarkannya pada informasi baru yang sebelumnya itu gak ada atau gak tersedia atau gak dapat diperkirakan gitu. Nah, berdasarkan PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, estimasi akuntansi ini tuh didefinisikan sebagai nilai moneter yang ditentukan melalui pertimbangan yang rasional atas kondisi dan informasi yang tersedia. Nah, estimasi ini itu merupakan hasil dari proses pengukuran yang melibatkan 3 unsur. Unsur yang pertama adalah penilaian berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Unsur yang kedua merupakan penggunaan teknik pengukuran yang sesuai dengan tujuan pelaporan keuangannya. Unsur yang ketiga adalah pertimbangan atas ketidakpastian yang melekat dalam suatu proses pengukuran. Nah, contoh akun yang perlu estimasi akuntansi itu kayak piutang tak tertagih, keusangan persediaan, umur ekonomis dan nilai residu aset, perubahan metode penyusutan, dan lain-lain gitu. Nah, lalu sering juga nih kita tuh sulit untuk membedakan antara perubahan estimasi akuntansi dengan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, kalau perubahan kebijakan akuntansi itu perubahan dari satu prinsip, dasar, peraturan, atau praktik yang diterapkan ke pilihan lain di perusahaannya gitu. Nah, sementara kalau perubahan estimasi akuntansi, dia ini bentuknya tuh kayak revisi terhadap nilai yang sebelumnya telah diestimasi berdasarkan
perkembangan saat ini. Nah, dampak dari perubahan estimasi akuntansi ini itu diakuinya secara prospektif. Pengakuan prospektif ini tuh berarti perubahan tersebut itu diakui pada periode saat ini dan periode-periode mendatang yang bakal terkena dampaknya gitu. Jadi bukan secara retrospektif, yang dimana retrospektif ini artinya dia laporan sebelumnya itu nantinya akan disesuaikan dengan perubahan yang terbaru gitu. Nah, mekanisme pengakuan prospektif ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah kalau ada perubahan estimasi akuntansi hanya mempengaruhi periode berjalan, maka nanti dampaknya itu diakui dalam laporan laba rugi pada periode berjalan tersebut dan periode selanjutnya. Nah, konsekuensi yang kedua adalah jika perubahan estimasi akuntansi ini mempengaruhi periode berjalan dan periode mendatang, maka dampaknya diakui dalam laporan laba rugi pada periode berjalan dan periode mendatang yang terdampak, kayak gitu. Nah, gimana pengungkapannya? Jadi pengungkapan perubahan estimasi akuntansi berdasarkan PSAK 25. PSAK 25 itu mengatur ketentuan pengungkapan yang wajib dilakukan entitas terkait perubahan estimasi akuntansi. Nah, pengungkapan yang diperlukan ini mencakup sifat yang pertama adalah sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang akan mempengaruhi periode berjalan atau diperkirakan bakal mempengaruhi periode mendatang, kecuali jika tidak ada praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Yang kedua adalah kalau misalkan nggak ada praktis untuk mengungkapkan dampak pada periode mendatang, maka entitas itu harus mengungkapkan fakta bahwa dampak tersebut tidak diungkapkan beserta alasannya juga gitu. Nah, mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan estimasi akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Delicia. Dan pada video kali ini, aku akan membahas mengenai koreksi dan analisis kesalahan dalam akuntansi. Masuk ke slide yang pertama, yaitu ini tuh mengenai jenis-jenis kesalahan dalam akuntansi. Yang pertama itu ada perubahan prinsip akuntansi. Nah, ini tuh suatu perubahan dari penerapan prinsip akuntansi yang tidak diterima secara umum ke kebijakan akuntansi yang diterima secara umum. Terus yang kedua ada kesalahan perhitungan matematis. Ini tuh terkait dengan kesalahan dalam perhitungan angka, jadi dapat menyebabkan jumlahnya tuh jadi salah. Nah, terus yang ketiga itu ada perubahan dalam estimasi. Nah, maksudnya perubahan dalam estimasi ini itu ketika perusahaan salah dalam melakukan penyiapan estimasi. Terus yang keempat yaitu tidak mencatat pendapatan atau beban akrual atau ditangguhkan. Jadi pendapatan atau beban yang seharusnya sudah dicatat itu belum dicatat atau ditunda pencatatannya. Terus yang kelima, salah menggunakan fakta atau menggunakan fakta yang tidak relevan atau keliru dalam proses akuntansi. Lalu yang keenam, klasifikasi yang tidak tepat. Jadi pencatatan biaya sebagai beban padahal seharusnya aset atau sebaliknya. Jadi pencatatannya itu tidak tepat. Lalu kemudian masuk ke koreksi kesalahan dalam akuntansi. Nah, jadi semua kesalahan material itu
tentunya harus diperbaiki. Karena jika perusahaan menemukan kesalahan yang material pada periode sebelumnya, maka kesalahan tersebut tentunya harus diperbaiki agar laporan keuangannya itu tetap akurat dan terpercaya. Terus kemudian koreksi dicatat sebagai penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment. Jadi terkait koreksi kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, itu dicatatnya itu bukan sebagai pendapatan atau beban, melainkan disesuaikannya itu yang disesuaikan adalah saldo laba awal periode berjalan. Lalu selanjutnya yang ketiga itu laporan keuangan sebelumnya harus disajikan kembali. Nah, jadi ini tuh terkait jika perusahaan itu menyajikan laporan keuangan secara komparatif, itu kayak membandingkan itu antara laporan tahun keuangan sekian dan sekian. Nah, maka laporan keuangan yang sebelumnya itu harus diperbaiki dan disajikan kembali dengan benar agar informasi yang ditampilkannya itu sudah sesuai. Lalu selanjutnya yaitu mengenai contoh dari koreksi kesalahan dalam akuntansi. Nah, contohnya itu pada tahun 2020, pemegang buku Selektro PLC menemukan suatu kesalahan, yaitu pada tahun 2019 perusahaan tidak mencatat beban depresiasi gedung baru sebesar 20.000 euro. Nah, gedung ini satu-satunya bangunan yang dimiliki oleh Selektro. Nah, perusahaan sudah mencatat beban depresiasi ini dalam surat pemberitahuan pajak dan mencatat utang pajak penghasilan dengan benar. Jadi ini tuh maksud soalnya kesalahan itu ada di bagian si laba akuntansinya. Jadi pencatatan akuntansi yang salah. Sementara kalau misalkan dari pencatatan penghitungan pajaknya itu dia udah benar. Terus selanjutnya, slide selanjutnya yaitu mengenai income statement. Ini ada perbandingan income statement antara without error, tanpa error, dan income statement with error. Nah, kalau misalkan income statement yang tanpa error, itu income before depreciation expense sebelum beban depresiasi itu kan 100.000 euro. Terus depresiasi expense-nya bener nih, ada nih dicatat, dikurangkan 20.000. Terus jadinya income before tax-nya 80.000. Nah, asumsinya di soal ini tuh pajaknya itu sebesar 40%. Nah, maka pajak ini atau current tax-nya itu 40% dari 80.000 yaitu 32.000. Terus net income-nya jadi 48.000. Sementara kalau misalkan dengan error itu bisa kita lihat di sini bahwa depreciation expense-nya itu kosong. Nah, jadi income before tax-nya itu 100.000. Nah, tadi di soal tuh udah dijelaskan bahwasannya catatan perhitungan pajak itu udah benar. Nah, makanya selisih antara perhitungan laba si pajak yang udah benar ini sama si laba akuntansi ini kan jadi ada selisih nih ya 8.000. Karena ini tuh dari tadi selisihnya kan 20.000, karena 20.000 dikali 40% jadinya dia 8.000. Nah, makanya di sini total pajaknya itu adalah sebesar 40.000. Jadi net income-nya tuh 60.000. Nah, terus ini ada juga perbandingan jurnal dengan error dan tanpa error. Nah, kalau misalkan dengan error itu dicatat depreciation expense-nya sebesar 20.000 sama akumulasi depresiasi building-nya sebesar 20.000. Terus income tax expense-nya benar dicatat 32.000. Terus income tax payable-nya benar dicatatnya 32.000. Nah, kalau misalkan tanpa error, dia nyatetnya kan income tax expense-nya itu sebesar 40.000, sementara deferred tax liability-nya itu sebesar 8.000, jadi income tax payable-nya
itu sebesar 30.000. Terus lanjut ke karena kesalahan tidak mencatat depresiasi sebesar 20.000 pada tahun 2019, itu dampaknya itu pada income statement itu depresiasi expense-nya itu jadi understated. Jadi kurang 20.000. Terus income tax expense-nya jadi overstated 8.000. Net income-nya juga jadi overstated juga 12.000. Terus statement of financial position effect-nya itu akumulasi depreciation building-nya itu jadi understated karena nggak dicatat, jadi kurang 20.000. Terus deferred tax liability-nya juga jadi overstated, jadi ada nih deferred tax liability-nya jadi 8.000. Terus selanjutnya untuk menyiapkan jurnal koreksi di tahun 2020. Oke, gimana sih? Nah, jadi untuk menyiapkan jurnal koreksi pada tahun 2020 itu karena tadi itu kesalahannya adanya di tahun 2019, maka ini tuh muncul akun retained earnings. Jadi itu nggak dicatat sebagai pendapatan maupun beban, tapi dicatatnya ke dalam laba. Makanya dia muncul akun retained earnings. Nah, oke. Jadi ini tuh angka 12.000 dari retained earnings itu didapat dari income tax expense nih yang sebelah kanan itu kan 40.000. Dikurangi dengan income tax expense yang benernya itu sebesar 32.000. Berarti kan ada selisih berupa deferred tax liability-nya kan 8.000. Nah, terus tadi ada depresiasi yang belum dicatat, beban depresiasi. Nah, karena tadi itu nggak boleh dicatat sebagai pendapatan atau beban, tapi harus ke akun saldo laba. Makanya ini muncul retained earnings-nya dari selisih 20.000 sama 8.000 jadi 12.000. Terus akumulasi depresiasi building atau gedung ini jadi sebesar 20.000. Nah, terus selanjutnya mengenai perlakuan atas kesalahan. Jadi perusahaan misalkan ada dua kondisi, yaitu ketika perusahaan telah menutup pembukuan tahun berjalan sama perusahaan belum menutup pembukuan tahun berjalan. Nah, kalau misalkan kesalahannya itu telah saling memperbaiki, maka tidak diperlukan jurnal koreksi. Nah, hal ini tuh terjadi karena dampak kesalahan terhadap laporan keuangan telah terkoreksi secara otomatis melalui pencatatan pada periode berikutnya, sehingga saldo akun yang terkait itu telah menunjukkan jumlah yang benar. Terus yang kedua itu yang ketika kesalahan belum saling memperbaiki. Kalau misalkan perusahaan telah menutup pembukuan, berarti kalau misalkan kesalahan belum saling memperbaiki, maka diperlakukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan saldo laba dan akun terkait. Nah, penyesuaian itu dilakukan karena dampak kesalahan itu masih mempengaruhi laporan keuangan dan menyebabkan saldo akun tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Terus selanjutnya perlakuan atas kesalahan. Jadi perusahaan itu misalkan belum menutup, ini tuh kondisinya perusahaan belum menutup pembukuan tahun berjalan. Kalau misalkan kesalahannya telah saling memperbaiki, perusahaan itu masih perlu membuat jurnal untuk mengoreksi dampak kesalahan yang masih terdapat pada periode berjalan, serta melakukan penyesuaian juga terhadap saldo awal laba. Terus yang kedua, misalkan kalau kesalahannya belum saling memperbaiki tapi perusahaannya belum menutup pembukuan tahun berjalan, maka perusahaan itu harus membuat jurnal penyesuaian terhadap saldo awal laba dan akun terkait yang masih terpengaruh oleh kesalahan tersebut. Nah, tujuan ini adalah agar laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat, sesuai dan dengan keadaan yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.